Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pesantren Intat Ilmu secara daring online. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan semua orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat. Jadi sebelumnya kita telah belajar tentang bilangan bulat, pecahan, dan operasi-operasi hitungnya. Seperti kita tahu, operasi hitung ada 4 aturan. Yang pertama adalah dikerjakan bilangan pangkat, yang kedua kerjakan operasi yang ada di dalam kurung, yang ketiga pekerjakan perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan. Baik, di sini ada bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat disebut juga sebagai perkalian berulang. Baik, di sini ada 2 pangkat 2. Artinya 2 dikali 2. Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Jika pangkat 2 maka dikalikan sebanyak 2 kali. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 yaitu 4. 2 pangkat 3 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dan hasilnya adalah 8. Untuk 10 pangkat 6. Untuk 10 ini bilangan 10 itu lebih mudah. Ketika dia pangkat 1 berarti nolnya 1. Pangkat 2 berarti nolnya 2. Di sini ada 10 pangkat 6 berarti nolnya ada 6 yaitu 1 juta. Kalau misalkan 10 pangkat 8, ini berarti 10-nya nolnya ada 8. Tulis 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kita kasih titik 3 angka. Berarti 10 pangkat 8 adalah 100 juta. Di sini menyatakan bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat positif. Misalkan 128 supaya bisa menjadi bilangan berpangkat. Berarti kita cari dulu, kita bagi 2. 128 ketika diubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 7, yaitu 2-nya dikalikan sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah 128. Caranya 128 pertama dibagi 2 dulu. Jadi dapat 64. 64 nanti dibagi 2 lagi. Berarti kan sudah 2 kali 2-nya, maka sudah didapat 2 pangkat 2. Dan selanjutnya sampai seterusnya nanti didapatkan. Kalau misalkan seperti ini 2 terus yang didapat. Pertama dibagi 2 64. Selanjutnya 64 dibagi 2 hasilnya adalah 32. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Berarti ini habis. Kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita dapatkan 2 pangkat 7. Begitu caranya. Jadi dibagi dulu. Kan 2-nya bisa dibagi 2 kali. Nanti selanjutnya kalau tidak bisa dibagi 2 dibagi 3 lagi. Baru selanjutnya bagi 4, bagi 5, bagi 6. Dibagi dari yang terkecil dulu. Baik, ini contoh yang keduanya adalah 729. Kenapa jadi 3? Karena 729 tidak bisa dibagi 2. Ini adalah bilangan ganjil. Kita cari yang bisa habis dibagi. Jadi kita coba dulu, misalkan dibagi 2 tidak bisa, kita coba dengan dibagi 3. Dibagi 3 bisa ternyata. Dibagi 3 sebanyak 6 kali akan menghasilkan 1 sampai habis lagi, nanti hasilnya adalah 1. Berarti didapatkan 729 ketika diubah menjadi bilangan pangkat, yaitu menjadi 3 pangkat 6.
Yang 1024 juga sama. Sekarang 625 ubah menjadi bilangan berpangkat dengan cara sama seperti ini. Silakan dikerjakan, tulis jawabannya di chatting. Sampai habis 5-nya, sampai menghasilkan 1 seperti ini tadi, seperti yang dicontohkan. Baik, jawabannya adalah 5 pangkat 4, jawaban yang benar. 625 ini bisa dibagi dengan 5. 625 dibagi 5 itu menghasilkan 125 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kalau sudah didapatkan 1 berarti sudah selesai. Kalau masih sampai 5 sini artinya belum selesai, sampai habis pokoknya, sampai hasilnya adalah 1. Jadi di sini didapatkan 5-nya dibagi sebanyak 4 kali, berarti 5 pangkat 4. Ini selanjutnya 100.000. Ini lebih mudah, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, diubah menjadi bilangan pangkat. Silakan dijawab. 100.000. 100.000 bisa diubah menjadi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat tuh yang seperti ini. 2 pangkat 7, 3 pangkat 6, 4 pangkat 5, 5 pangkat 4, dan semisalnya. Jadi bilangan bulat lalu ada pangkatnya di atasnya. 100.000 kata Ustadz tadi kan, ketika bilangan berarti ini karena 0 semua, berarti ini adalah 10. 10, kita lihat nolnya ada berapa? Nolnya ada 5, berarti 10 pangkat 5. Baik. Baik. Tadi kita jelaskan ketika bilangan negatif berpangkat bilangan genap. Misalkan tadi negatif 2 pangkat genap, pangkat 2. Ini artinya negatif 2 dikali negatif 2, maka dihasilkan bilangan positif. Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sedangkan kalau bilangan negatif, misalkan negatif 2, pangkatnya ganjil, pangkat 3. Ini artinya negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Kali negatif 2. Sini didapat negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 maka dihasilkan adalah negatif 8. Nah, jadi kesimpulannya bilangan negatif jika pangkatnya genap maka hasilnya adalah positif. Sedangkan bilangan negatif yang pangkatnya ganjil hasilnya adalah negatif. Dan perlu diingat, misalkan ada soal seperti ini. Negatif 2 pangkat 2. Ini artinya seperti ini tadi, negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah 4. Jika ada kurungnya, negatifnya ada di dalam kurung, berarti negatifnya juga dipangkatkan, dikalikan. Sedangkan kalau misalkan soalnya seperti ini, negatif 2 pangkat 2, ini berarti negatifnya tidak dikuadratkan, tidak dipangkatkan. Jadi negatifnya tidak dipangkatkan. Ini artinya negatif 2 dikali 2.
Yang dipangkatkan cuma bilangannya saja, negatifnya tidak dipangkatkan. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Nah, jadi berbeda. Ketika negatifnya ada di dalam kurung dan negatifnya tidak diberi kurung, hasilnya yang di atas adalah 4, sedangkan yang di bawah adalah negatif 4. Jadi ini perlu kalian ingat, jika bilangan negatif ada di dalam kurung dan dipangkatkan, berarti negatifnya ikut dipangkatkan, dikalikan juga. Sedangkan kalau tidak ada kurungnya, berarti negatifnya jangan dikalikan, yang dikalikan cuma bilangannya saja. Misalkan ini negatif 2 pangkat 2, berarti negatif 2 dikali 2, maka hasilnya adalah negatif 4. Jadi berbeda ya bentuknya, ini dua bentuk yang berbeda. Baik, ada yang bertanya, kenapa yang negatif 2 pangkat 3, kenapa jawabannya minus? Nanti harus Ustadz ulang sekali lagi, supaya semuanya mengerti. Baik, negatif 2 pangkat 2. Ini artinya negatif 2 dikali negatif 2. Maka didapat negatif dikali negatif berarti positif. 2 dikali 2, 4. Berarti hasilnya adalah positif 4. Sedangkan negatif 2 pangkat 3. Ini artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 positif 4. Positif 4 dikalikan negatif 2, maka didapatkan hasilnya adalah negatif 8. Jadi yang perlu diingat, ketika bilangan negatif pangkatnya genap, maka hasilnya akan positif. Sedangkan bilangan negatif yang pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Dikalikan sebanyak 3 kali, negatif 2 dikali negatif 2 positif. Selanjutnya positif dikali yang negatif ini, negatif 2 lagi, maka didapatkan hasilnya adalah negatif 8. Kan positif dikali dengan negatif lagi. Yang pertama negatif dikali negatif, negatif kali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Selanjutnya positif dikali negatif, maka didapatkan hasilnya adalah negatif. Baik, jika masih ada yang belum paham, silakan ditulis di chatting. Yang kedua yang perlu diingat, ketika soalnya ada di dalam kurung seperti ini, negatif 2 pangkat 2. Ini artinya negatif 2 dikali dengan negatif 2. Jadi kalau negatifnya ada di kurung, diberi kurung seperti ini, negatifnya ikut dikalikan, hasilnya adalah 4. Tapi kalau misalkan negatif 2 negatif 2 pangkat 2. Ini artinya negatifnya tidak ikut dipangkatkan, yang dipangkatkan cuma bilangannya. Berarti negatif 2 dikali 2, hasilnya adalah negatif 4. Nah, di sini. Walaupun ketika bilangannya ganjil, hasilnya akan pangkatnya ganjil, hasilnya sama-sama negatif. Tapi cara ini harus kalian ingat. Kalau soalnya seperti ini, berarti yang dipangkatkan cuma bilangannya saja. Baik, kita lanjutkan. Baik, sini contoh operasi hitung perpangkatan. 5 pangkat 2 ditambah minus 5 pangkat 3. 5 pangkat 2 ditambah minus 5 pangkat 3. Ingat, operasi hitung aturannya yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perpangkatan. Perpangkatan terlebih dahulu. Sini kan ada perpangkatan, ada penjumlahan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perpangkatan. Walaupun ada tanda kurung, operasinya di dalam kurung, tetap perpangkatan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi di sini kita keluarkan dulu, pangkatnya kita ubah dulu.
5 pangkat 2, Cafan. 5 pangkat 2 berapa, Cafan? Negatif, bukan. Negatif 30, Ustaz. 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5. 5 pangkat 2, 25. 25 ya. 25 ditambah dengan baik. Tatanya pada Fatur Rohim lagi. Fatur Rahman. Fatur Rohim di 7B. Fatur Rahman negatif 5 pangkat 3 berapa, Fatur Rahman? Minus 125. Ya, negatif 125. Jadi ingat, ketika bilangan negatif pangkatnya ganjil, maka hasilnya akan negatif nih kan. Ini negatif 125. Selanjutnya 25 plus minus. Kalian ingat di pelajaran bilangan bulat, operasi pada bilangan bulat ditambah negatif B. Ini artinya A dikurang B. Berarti 25 dikurang 125. Muhammad Ahmad Ziyad 25 dikurang 125. Berapa, Ziyad? Negatif 100. 100 positif atau negatif? Negatif 100. Negatif 100. Ya, betul. 25 dikurang 125 adalah negatif 100. Benar. Jadi yang diingat ini kan perpangkatannya kita keluarkan dulu. Kita kerjakan yang perpangkatan. 5 pangkat 2 kita ubah dulu menjadi 25. Negatif 5 pangkat 3 kita ubah dulu menjadi negatif 125. Baru kita operasikan. Soal selanjutnya negatif 4 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 3. Nah, negatif 4 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 3. Ya, lihat di sini. Ini negatifnya ikut dipangkatkan. Yang di luar tidak ada kurungnya. Berarti negatifnya ini adalah operasi, tidak ikut dipangkatkan. Berarti Haris negatif 4 pangkat 2 berapa? 16. 16. Positif atau negatif? Positif. Positif, ya benar, positif 16 karena pangkatnya genap. Kurang minusnya ini tidak berubah karena dia tidak ada di dalam kurung, berarti tetap kurang 4 pangkat 3. Ini masing-masing ya, 4 pangkat 3. Selanjutnya Ustadz tanya pada Fahri Zikro, 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3 berapa? 64. Ya betul, 4 pangkat 3 adalah 64. Selanjutnya kita kurangkan. Nah, setelah pangkatnya hilang, karena sudah kita kerjakan pangkatnya, baru dikurangkan. 16 dikurang 64. 16 dikurang 64 berapa, Rokan? 48. 48. Benar atau tidak? 16 dikurang 64. Positif atau negatif 48-nya? Positif. Positif. Sini kan 16 dikurang 64. Jadi dia anggap dia punya uang 16.000. Dia belanja 64.000. Kira-kira cukup atau tidak uangnya? Tidak cukup, berarti artinya itu negatif. Berarti negatif 48. Baik, 16 dikurang 64 hasilnya adalah negatif 48. Baik, silakan ditulis
atau di screenshot sebelum Ustadz hapus. Baik, selanjutnya negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Nah, sekarang ada perkalian, ada penjumlahan. Sudah masuk operasi hitung campuran. Baik. Negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Ustadz mau tanya apa ini? Ini banyak yang tidak aktif kameranya ini. Muhammad Zihad, Abdul Rahman, Erwan Nur Hakim. Baik, Erwan Nur Hakim. Negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Apa dulu yang dikerjakan Erwan? Pangkat dulu. Yang pangkat dulu berarti berapa? Setelah sama dengan ini, yang mana dulu? Yang negatif 2 dulu, soalnya paling kiri. Negatif 2 pangkat 3. Berapa negatif 2 pangkat 3? Negatif 8. Negatif 8, ya betul. Baik, Muhammad Soleh lagi. Muhammad Soleh selanjutnya dikali dengan 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 9. Ya, 9 ditambah dengan negatif 5 pangkat 2. Berapa Muhammad Soleh? Negatif 5 pangkat 2. 25. 25. Positif atau negatif? Positif. Kenapa jadi positif? Negatif. Positif atau negatif? Positif. Soalnya positif bertemu negatif jadi positif. Bukan itu, benar jawabannya positif, tapi alasannya karena pangkatnya genap. 2 ini kan genap. Nah, karena pangkatnya genap, maka dia adalah positif. Jadi ditambah 25. Baik. Selanjutnya, Ustadz tanya pada Abdurrahman Hashim. Ini yang mana dulu dikerjakan? Yang dikerjakan yang mana dulu ini? Negatif 8 kali 9. Berapa negatif 8 dikali 9? Negatif 32. Negatif 8 dikali 9. Berapa? Negatif 72. Iya, betul. Negatif 72. Ditambah dengan 25. Baik. Muhammad Yusuf. Berapa Muhammad Yusuf? Min 47. Ya, betul sekali. Karena di sini negatif, ini positif. Kalian harus ingat tentang operasi pada bilangan bulat. Negatif A ditambah B, maka hasilnya adalah negatif A dikurang B. Ingat ya, negatif A ditambah B. Jadi hasilnya adalah negatif A dikurang B. Ya, seperti ini nanti. Silakan ditulis. Atau di screenshot ya. Start hapus. Soal selanjutnya negatif 3 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 5 dibagi negatif 2 pangkat 7. Nah, ini Ustadz akan ajarkan cara supaya mudah menghitungnya. Kalian boleh menghitung pangkatnya semua, boleh. 3 pangkat 2 kalian pangkatkan, 4 pangkat 5 kalian pangkatkan, negatif 2 pangkat 7 kalian pangkatkan semua. Juga boleh.
Oke, Ustadz akan ajarkan cara yang cepat. Negatif 3 pangkat 2. Ingat, negatifnya tidak ada di dalam kurung. Berarti hasilnya adalah negatif. Baru 3 pangkat 2. Maka didapat adalah 9. Ini berbeda dengan misalkan soalnya negatif 3 pangkat 2. Ini nanti hasilnya adalah positif 9. Ya, perlu diingat ini. Karena di soalnya tidak ada kurungnya, maka di sini adalah negatif 9. Selanjutnya dikurang 4 pangkat 5. Tidak usah dihitung, kalian tulis dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 5 kali. Selanjutnya pembagian. Pembagian itu ini kan berarti ada pengurangan. Di sini ada pembagian. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Baik. Ini kan berarti yang kita kerjakan dahulu adalah pembagian, atau misal kita anggap sini ada kurungnya berarti. Karena yang akan dikerjakan terlebih dahulu ada pembagiannya, boleh kita kurung di pembagiannya. Pembagian itu sama dengan pecahan kan, dibagi. Ingat, 1 bagi 2 itu bisa diubah menjadi 1/2. Ini sama ya. Selanjutnya negatif 2 pangkat 7. Kalian tulis juga negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 7 kali. Tapi untuk kalau kalian mau menghitung secara manual juga boleh. Kalau kalian pangkatkan nih, negatif 2-nya kalian pangkatkan 7. Itu juga boleh. Hasilnya akan sama saja. Selanjutnya negatif 9 dikurang 4 dikali 4 kali 4. Nah, selanjutnya perhatikan negatif 2 dikali negatif 2, 4. Selanjutnya dikali negatif 2 dikali negatif 2, 4. Dikali negatif 2 dikali negatif 2, 4. Sisa 1 negatif 2. Berarti dikali dengan negatif 2. Ya, selanjutnya perhatikan, sini di atas ada 4, di bawah ada 4. Ini boleh dicoret. 1, coret 1 juga. Masih ada lagi sama, kita coret lagi. Kita coret lagi. Nah, sisa 2. 4-nya sisa 2 dengan negatif 2. Berarti negatif 9 dikurang dengan 4 dikali 4, 16 per negatif 2. Selanjutnya negatif 9 dikurang dengan 16 dibagi negatif 2. Muhammad Ardianur. Negatif 8 Ustaz. Negatif 8. Ya, 16 dibagi dengan negatif 2 adalah negatif 8. Nah, kita kasih kurung ya, supaya membedakan ini operasi pengurangan. Yang di dalam kurung ini adalah tanda negatif. Selanjutnya, ini negatif 9. Negatif 9, ingat, minus ketemu minus, berubah jadi plus. Plus 8. Nah, berapakah hasil akhirnya? Alif Irfan negatif 9 ditambah 8. Berapa? Negatif 9 tambah 8. Negatif 1. Negatif 1. Ya, betul. Nah, kita dapat hasilnya adalah negatif 1. Jadi, negatif 3 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 5 dibagi negatif 2 pangkat 7, hasilnya adalah negatif 1. Kalau misalkan kalian ingin langsung memangkatkan 4 pangkat 5 juga boleh. 4 pangkat 5 negatif 2 pangkat 7 kalian hitung dulu juga boleh, hasilnya akan sama saja. Tat cuma memberi contoh supaya lebih mudah, tidak banyak menghitungnya. Baik, silakan ditulis. Pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.